Hai, apa kabar? Saya Yogi Gunawan. Kita ketemu lagi. Kesempatan ini kan mau menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya akan membuat kronat. Anda tahu kronat apa? Kronat diciptakan oleh seorang chef dari Amerika, yaitu Dominic Ansel. Nah, kronat ini akan saya buat, akan saya ciptakan, akan saya ramu, dengan berbagai macam rasa. Bahan-bahan yang diperlukan sangat mudah didapat. Harus menggunakan terigu yang berprotein tinggi. Kita pakai terigu berprotein tinggi. Kemudian kita pakai es batu. Kita ada susu. Lalu kita pakai gula pasir. Lalu kita kasih almond butter. Kemudian kita kasih yeast. Dan yang terakhir kita kasih garam. Dan sebagai pelapisnya, jangan lupa kita menggunakan gosip agar dia mempunyai lapisan-lapisan. Wow, di mana-mana nggak ada. Untuk menggoreng kronat, kita harus menggunakan yang namanya minyak beku atau minyak donat. Karena minyak donat ini kadar airnya 0. Dan jangan lupa untuk menggoreng kronat tidak boleh menggunakan wajan yang lengkung, tetapi bawahnya harus datar. Dan ketinggian minyak atau minyak beku di dalam wajan yang rata ini tingginya hanya boleh 1 cm saja, sehingga kronat akan mekar dengan baik dan tidak menyerap minyak terlalu banyak. Ya, saya akan ditemani oleh Chef Jaka di sini, di mana dia ahli giling loh. Ya, nanti lihat caranya. Ya, sekarang akan membuat yaitu kronat yang tadi sudah dijelaskan bahan-bahannya. Oke, Chef, yang kering-kering tolong disatukan semua, yaitu terigu, kemudian yeast, kemudian gula pasir, kita aduk biar rata. Sementara susu dengan es batu kita satukan, ya, itu di mixer dulu agar tercampur, biar combine antara terigu, gula, garam, dan yeast, ya, asal tercampur saja. Lalu ini sudah boleh dimasukkan. Lalu kita masukkan susu dan es batu ke dalamnya, ya. Kemudian almond butter dimasukkan. Aduk hingga adonan tercampur dan es batunya meleleh semua, ya. Lalu kita diamkan. Biarkan dia menggumpal jadi satu dan setengah kalis. Jadi tidak boleh sampai kalis, ya, asal tercampur saja. Nah, pada pembuatan kronat ini kita harus menggunakan es batu agar adonan tetap dingin. Kemudian apabila fat diberikan di dalamnya tetap dingin, sehingga nanti pada saat digoreng dia akan melapis. Dia tidak tercampur. Tetapi apabila adonan ini panas, maka fatnya akan panas. Kalau fatnya panas, dia tidak mempunyai lapisan-lapisan, sehingga tidak baik. Jadi lebih baik mengerjakannya juga dengan es batu. Nah, ini tadi sudah bikin kalau satu resep banyaknya sekian. Nah, yang tadi sudah di mixer begini, yang sudah kacang, kita kemudian kita simpan, diamkan 30 menit di dalam, ya. Kita siapkan. Gosinya kita tipiskan sedikit, ya. Kita tipiskan sedikit. Jadi jangan terlalu tebal. Ya, jangan terlalu tebal, tipis saja. Letakkan di tengahnya. Kemudian kita bungkus seperti amplop, ya, seperti amplop, ya. Coba dilihat di sini. Semua fat harus tertutup rapat, jangan sampai kelihatan, ya. Nah, ini adonan masih tetap dingin karena tadi kita menggunakan es batu, ya. Ini penting sekali. Untuk pembuatan kronat ini kita tipiskan dulu, ya, kurang lebih 1 cm tebalnya. Hati-hati jangan terlalu ditekan, makanya harus menggunakan rolling pin yang berat, ya. Tutup dulu. Satu, yang kedua. Nah, ini adalah single, ya. Lalu kita panjangkan lagi. Ini adalah single yang pertama. Nah, sekarang kita menuju ke single yang kedua. Lihat, ya, tutup. Kemudian ditutup lagi seperti tadi. Iya, boleh. Kalau zaman dulu kita membuat adonan denis begini, setelah satu lapis simpan di kulkas, satu lapis simpan. Sekarang tidak perlu, ya, karena kita dalamnya sudah menggunakan es batu. Itu gunanya es batu. Nah, ya, seperti ini boleh dibolak-balik. Kita tipiskan sedikit lagi. Yang penting tebalnya hingga 1 cm, ya. Setelah ini adalah ditutup yang single ketiga, lalu kita istirahatkan lagi, ya. Dia mulai tampak elastis. Pada saat pertama dia tampak elastis, kedua dia lebih berat, dan ketiga agak berat. Dan di sini harus hati-hati sekali, jangan memberi tekanan yang keras di tengah sehingga nanti tebalnya berbeda. Nah, ini lapis
lapisan sekarang single yang terakhir ya, kita ratakan. Satu. Nah, ini sudah selesai. Kita bungkus lagi dengan plastik. Ya, langsung bungkus plastik. Kita diamkan lagi kurang lebih setengah jam. Tadi proses pelapisannya yang kita diamkan 30 menit, ini sudah 30 menit, lihatin ya, tuh persis kayak bantal. Kemudian dilepas ini, lalu kita tipiskan hingga 1 cm, kemudian kita cutting berbentuk donat seperti biasa. Ininya 8 cm, tengahnya kita lubangi. Kalau ini 8 cm, ininya ambil yang 2 cm ya. Chef, tolong dilebarin, Chef. Ketebalannya 1 cm. Anda juga harus tahu di sini dalam kondisi tetap dingin ya. Setelah 1 cm baru kita proofing atau kita biarkan dia berfermentasi, kemudian kita bisa goreng ya. Nanti bisa lihat bagaimana cara menggorengnya. Ya, cukup. Kalau kita potong, kita cutting. Kita siapkan loyang yang sudah ditaburi dengan terigu. Nah, sudah selesai. Kronat ini bisa disimpan di freezer. Kalau sudah Anda potong begini, letakkan di loyang, taburi lagi dengan terigu, kemudian tutupi plastik, simpan di freezer. Bisa bertahan sampai 2-3 bulan. Dan apabila ini digunakan, keluarkan dari freezer, diamkan suhu ruangan, dan kemudian diamkan berfermentasi hingga 2 kalinya, kemudian kita bisa goreng. Jadi ini resepnya bisa untuk di frozen. Nah, sekarang Anda sudah lihat tadi ini sudah mekar, basic daripada kronat, sudah 30 menit cukup besar, sudah 2 kali. Kemudian kita siapkan minyak yang sudah kita panaskan, suhunya kurang lebih 180 derajat ya. Nah, gorengnya harus dibalik ya, lihat di sini tuh. Jangan lupa siapkan sumpit yang besar membalik daripada kronat. Kronat ini tidak boleh digoreng deep fried. Apabila Anda goreng deep fried, maka cincinnya akan hilang. Hanya boleh 1 kali balik. Setelah membalik, tidak boleh dibalik lagi ya. Waktu meletakkan ini kita balik supaya bagian bawahnya nanti bisa rata. Ya, bagian bawahnya bisa rata. Nah, kita balik ini ya, lihat ya, tuh. Cukup untuk menggoreng ini 2 menit saja sudah cukup. Oke, tuh lihatin di sini dia mulai mekar ya, tingginya sekian bagus sekali. Kronat dengan donat beda. Kalau donat kita harus goreng dengan deep fried karena kuenya ringan. Tapi kalau kronat kuenya berat ya, jadi minyaknya tidak boleh banyak ya. Ini sudah matang 1. Oh, besar kan? Kalau menipiskannya setengah senti, tentunya dia tebalnya akan setengah senti. Kalau 1 senti dia akan naik jadi 2 senti. Biasanya kronat harus tebal dan crispy. Untuk basic kronat, ini basic kronat yang pertama, originalnya kita bisa letakkan di kertas. Ini crispy sekali ya. Kemudian kita ambil pisau yang bergerigi, dibelah 2. Ini juga kita belah jadi 2. Panas sekali nih. Lalu kita beri dengan filling. Nah, ini flanya atau pastry creamnya kita bulatkan di atasnya. Sedikit berbeda dengan yang asli. Kalau yang asli dia sunik. Nah, kemudian kita tutupi lagi. Tuh. Sudah selesai. Atasnya kita beri dengan topping. Nah, ini menggunakan topping yang dark. Kemudian atasnya kita beri dengan almond. Ya. Tapi boleh juga diganti yang sudah saya coba, boleh pakai emping. Emping ditaburin enak sekali ya, boleh dicoba. Kita letakkan di atas piring. Nah, yang satu ini kita potong, Anda nanti bisa lihat dalamnya. Ada berlapis-lapis. Nah, ini adalah kronat yang sudah jadi. Bentuknya sangat menarik, sangat mudah bukan membuatnya? Dan saya yakin Anda di rumah dapat membuatnya dan dapat disajikan untuk keluarga di rumah pada malam Natal dan Tahun Baru. Saya Yogi Gunawan.
Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru.